Bagaimana jika setiap letusan gunung Merapi bukan sekadar bencana alam, tapi pertanda pertemuan dua kekuatan mistis paling dahsyat, Nyai Roro Kidul dan Sang Hyang Ratu Jagat? Dalam video ini, kita akan menyelami rahasia gelap di balik ramalan yang mengancam Pulau Jawa. Mari kita simak kisah penuh makna yang memadukan mitos, bencana, dan misteri yang belum pernah terdengar sebelumnya. Sosok Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Pantai Selatan, bukan hanya sekadar penguasa lautan, tetapi juga memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Gunung Merapi, gunung berapi paling sakral di Pulau Jawa. Gunung ini diakini sebagai tempat bertemunya dua kekuatan besar, Sang Ratu Kidul dan Sang Hyang Ratu Jagat, penguasa daratan yang menguasai seluruh bumi. Hubungan ini, yang telah menjadi bagian dari keseimbangan alam, mencerminkan koneksi mistis antara laut yang dalam dan gunung yang menjulang. Laut dan gunung, dengan segala kekuatannya, terhubung melalui Nyi Roro Kidul yang menjadi penjaga harmoni tersebut. Bagi masyarakat Jawa, hubungan antara Nyi Roro Kidul dan Gunung Merapi bukanlah sekadar mitos belaka. Ia adalah sebuah kebenaran yang tersembunyi di balik tabir mistis yang mengelilinginya. Setiap gerakan Ratu Kidul di dasar laut dikatakan memiliki pengaruh langsung terhadap aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Kekuatan luar biasa miliknya diyakini mampu mengguncang bumi, dan tidak jarang, kedatangannya di Merapi selalu disertai dengan tanda-tanda alam yang tak biasa. Menurut cerita turun-temurun, pertemuan antara Nyi Roro Kidul dan Sang Hyang Ratu Jagat adalah momen sakral yang hanya terjadi pada waktu tertentu, dan pertemuan ini, konon, bisa memicu letusan besar jika keseimbangan alam terganggu. Pada suatu malam yang sunyi, saat langit gelap gulita dan tanpa sinar bulan, Nyi Roro Kidul menerima panggilan dari Sang Hyang Ratu Jagat. Panggilan itu datang melalui bisikan angin laut, membawa pesan dari gunung. Nyi Roro Kidul merasakan getaran kuat yang mengguncang jiwanya, seolah-olah Gunung Merapi memanggilnya untuk datang ke puncaknya. Panggilan ini bukanlah panggilan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih penting yang menanti di pertemuan tersebut. Ia menyadari bahwa pertemuan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang keseimbangan alam yang harus dijaga. Sang Hyang Ratu Jagat, sebagai penguasa daratan, memerlukan kehadiran Nyi Roro Kidul untuk memastikan keharmonisan antara laut dan bumi tetap terjaga. Sebelum berangkat, Nyi Roro Kidul mengumpulkan seluruh kekuatannya, memanggil para penjaga laut untuk menjaga kerajaannya selama ia pergi. Dengan sekali kibasan selendang hijau kebesarannya, ia menghilang dari istananya yang terbenam di dasar laut, memulai perjalanan menuju puncak Gunung Merapi. Perjalanan ini dipenuhi dengan aura mistis, seolah seluruh alam ikut bergetar menantikan pertemuan antara dua kekuatan besar tersebut. Nyi Roro Kidul melintasi lautan dengan cepat, dan lautan yang biasanya tenang tiba-tiba bergelora, seolah merasakan kehadiran sang penguasa yang tengah bergegas menuju pertemuan sakral di daratan. Angin bertiup kencang, membawa aroma garam laut hingga kaki Gunung Merapi, menyambut kedatangan sang ratu. Sesampainya di pantai, Nyi Roro Kidul berhenti sejenak. Ia memandang puncak Merapi yang menjulang tinggi, tampak megah dan misterius di bawah langit yang semakin gelap. Gunung itu berasap, seakan menunggu kedatangannya. Tanpa ragu, ia melanjutkan perjalanan melintasi daratan, merasakan setiap getaran bumi di bawah kakinya. Perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Ia harus melewati rintangan alam dan dunia gaib yang menjaga Gunung Merapi. Namun dengan kekuatan dan keanggunannya, Nyi Roro Kidul melewati semuanya dengan mudah. Setiap langkahnya memancarkan getaran yang mengguncang alam, seolah bumi mengakui dan menghormati kehadirannya. Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang penuh tantangan, ia tiba di kaki Gunung Merapi, tempat pertemuan yang telah ditentukan. Di puncak gunung, Sang Hyang Ratu Jagat telah menunggu kedatangannya. Suasana di puncak sangat berbeda dari biasanya. Udara terasa berat dan penuh energi mistis. Batu-batu besar yang menghiasi puncak tampak memancarkan cahaya redup, seolah merespons kehadiran dua makhluk sakral tersebut. Sang Hyang Ratu Jagat berdiri tegak di tengah puncak, menatap ke arah laut tempat Nyi Roro Kidul akan datang. Ketika sang ratu akhirnya tiba di puncak Merapi, ia melangkah maju dengan anggun menuju Sang Hyang Ratu Jagat. Pertemuan mereka bukanlah pertemuan biasa. Ini adalah pertemuan antara dua penguasa alam yang saling melengkapi, dua kekuatan besar yang menjaga keseimbangan dunia.
Sang Hyang Ratu Jagat menyambut Nyi Roro Kidul dengan senyuman penuh makna, menyadari betapa pentingnya momen ini bagi keseimbangan alam semesta. Mereka berdua, Nyi Roro Kidul dan Sang Hyang Ratu Jagat, terlibat dalam sebuah diskusi panjang tentang nasib Pulau Jawa dan pentingnya menjaga keseimbangan antara laut dan daratan. Percakapan mereka bukanlah sekadar kata-kata biasa, melainkan sebuah perbincangan yang syarat akan kekuatan alam dan takdir manusia. Setiap kalimat yang terucap membawa dampak besar bagi masa depan, dan setiap keputusan yang diambil memiliki pengaruh terhadap seluruh alam semesta. Setelah berbincang panjang, Sang Hyang Ratu Jagat mengeluarkan titah yang berat kepada Nyi Roro Kidul. Ia memerintahkan Sang Ratu untuk memperkuat pengaruhnya di Lautan Selatan, untuk memastikan bahwa keseimbangan antara laut dan darat tetap terjaga. Perintah ini bukan sekadar tugas, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang harus diemban dengan hati-hati, sebab gangguan terhadap keseimbangan alam bisa memicu bencana besar yang menghancurkan seluruh Pulau Jawa. Nyi Roro Kidul mendengarkan dengan penuh perhatian, menyadari betapa pentingnya peranannya dalam menjaga keseimbangan alam, apalagi dengan maraknya aktivitas manusia yang seringkali merusak alam. Sang Hyang Ratu Jagat juga memperingatkan bahwa letusan Gunung Merapi bisa menjadi tanda serius akan ketidakseimbangan yang terjadi. Oleh karena itu, ia harus tetap waspada terhadap setiap perubahan yang terjadi di lautan, siap mengambil langkah jika ada ancaman terhadap keharmonisan alam. Setelah menerima titah tersebut, Nyi Roro Kidul berjanji untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ia tahu bahwa menjaga lautan bukanlah tugas yang ringan, apalagi dengan tanggung jawab besar yang kini diberikan kepadanya. Peranannya sebagai penjaga lautan semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penguasa alam yang memegang kendali atas keselamatan Pulau Jawa. Pulang ke istananya di dasar lautan, Nyi Roro Kidul merenungkan pengaruh besar yang dimilikinya terhadap alam dan manusia. Ia menyadari bahwa segala fenomena yang terjadi di laut dan gunung bukan sekadar peristiwa alamiah, melainkan cerminan dari keseimbangan antara dua kekuatan besar, laut dan daratan. Namun, manusia seringkali tak menyadari bahwa mereka hidup di bawah pengaruh kekuatan yang tak tampak. Dengan tekad yang kuat, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk memberi tanda kepada manusia agar mereka lebih berhati-hati dalam bertindak. Ia ingin menunjukkan bahwa merusak keseimbangan alam akan mendatangkan konsekuensi besar. Dalam mimpinya, ia melihat gambaran mengerikan tentang letusan Merapi yang dahsyat, gempa bumi yang mengguncang, dan tsunami yang melanda pesisir selatan. Namun, di tengah kehancuran itu, ada secercah harapan, yaitu jika manusia segera menyadari kesalahan mereka dan menjaga alam dengan penuh perhatian. Nyi Roro Kidul memutuskan untuk mengirimkan pesan tersebut kepada para pemimpin dan tokoh spiritual di Pulau Jawa. Ia berharap mereka dapat meneruskan pesan tersebut kepada masyarakat. Untuk itu, ia memulai ritual khusus di istananya di dasar laut, memanggil para penjaga laut dan roh-roh leluhur yang setia kepadanya. Suara ombak yang menggulung mengikuti alunan ritme, seolah lautan turut berpartisipasi dalam pengiriman pesan itu. Para nelayan di sepanjang pesisir selatan mulai merasakan fenomena alam yang tak biasa. Ombak yang biasanya tenang tiba-tiba menjadi ganas, angin bertiup kencang dengan aroma garam yang tajam. Beberapa nelayan yang peka terhadap hal-hal gaib merasakan kehadiran yang kuat, seolah laut sedang berbicara. Fenomena ini menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat pesisir. Mereka merasa bahwa ini adalah peringatan dari Sang Ratu Laut Selatan. Para dukun dan tokoh spiritual yang memiliki kedekatan dengan alam juga mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpi tersebut, Nyi Roro Kidul hadir dengan penampilan memukau, mengenakan selendang hijau dan duduk di atas ombak yang tinggi. Ia menyampaikan pesan tentang ramalan bencana yang akan datang jika manusia tidak segera menjaga keseimbangan alam. Segera setelah terbangun, para dukun menyadari bahwa mimpi mereka bukanlah sekadar bunga tidur, melainkan pesan penting yang harus disampaikan. Beberapa dukun mulai melakukan ritual untuk mengonfirmasi kebenaran mimpi tersebut, dan hasilnya menunjukkan hal yang sama. Ramalan tentang letusan Merapi, gempa bumi, dan tsunami semakin jelas. Berita mengenai mimpi-mimpi ini menyebar cepat. Masyarakat mulai memperbincangkan kemungkinan terjadinya bencana besar. Para dukun dan tokoh spiritual pun mengadakan upacara untuk memohon keselamatan dan perlindungan dari Nyi Roro Kidul. Pesan penting dari Sang Ratu telah disampaikan, dan kini saatnya manusia berjuang untuk menjaga keseimbangan alam.
Kesadaran akan pentingnya menjaga alam mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Meskipun ketakutan terhadap ramalan yang datang semakin menguat, mereka tetap sadar akan seriusnya peringatan tersebut. Para pemimpin desa, tokoh agama, dan masyarakat setempat, dengan penuh tekad, mulai mengambil langkah-langkah antisipatif. Mereka mengadakan pertemuan di balai desa, berdiskusi tentang apa yang bisa dilakukan untuk mencegah atau setidaknya meminimalisir dampak bencana yang diprediksi. Beberapa desa mulai memperkuat struktur bangunannya, sementara yang lain segera menyiapkan jalur evakuasi darurat. Tidak hanya itu, berbagai ritual adat pun digelar untuk memohon perlindungan dari Nyi Roro Kidul dan Sang Hyang Ratu Jagat. Persembahan sesajen diletakkan di pantai, upacara digelar di kaki Gunung Merapi, dan doa bersama dilakukan di tempat-tempat keramat. Masyarakat percaya bahwa dengan menunjukkan rasa hormat kepada alam dan penguasanya, mereka dapat meredam amarah yang mungkin sedang bangkit. Di tengah persiapan tersebut, suasana di masyarakat terbelah antara ketakutan dan harapan. Sebagian merasa bahwa apapun yang mereka lakukan mungkin tidak akan cukup untuk mencegah bencana. Namun, di sisi lain, ada yang percaya bahwa dengan bersatu, mereka bisa menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Momen ini menjadi kesempatan bagi masyarakat Jawa untuk kembali merasakan kebersamaan dan pentingnya hidup dalam harmoni dengan alam. Ketegangan semakin terasa di kaki Gunung Merapi. Gunung yang biasanya tenang kini mulai menunjukkan tanda-tanda aktivitas yang tak biasa. Asap putih mulai keluar dari puncaknya, dan gemuruh halus terdengar dari kejauhan. Masyarakat yang tinggal di sekitar gunung merasa cemas, mengetahui bahwa tanda-tanda ini bisa menjadi pertanda letusan besar yang segera terjadi. Ramalan Nyi Roro Kidul pun semakin menguat dalam benak mereka. Para pemimpin desa segera berkumpul, membahas langkah-langkah darurat. Mereka memutuskan untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk dengan mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Sesepuh desa memimpin doa-doa untuk memohon perlindungan, mengingatkan warga untuk tetap tenang meskipun alam semakin mengungkapkan tanda-tanda ketegangan. Meskipun situasi semakin mencekam, mereka berusaha menjaga ketenangan hati. Sementara itu, beberapa tokoh spiritual dan dukun datang ke kaki Gunung Merapi untuk melakukan ritual khusus. Mereka berusaha berkomunikasi dengan kekuatan gaib yang ada di gunung dan lautan, berharap mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang apa yang akan terjadi. Dengan membawa sesajen sebagai bentuk penghormatan kepada Nyi Roro Kidul dan Sang Hyang Ratu Jagat, mereka berharap bisa meredam amarah alam dan menenangkan situasi. Di dasar laut, Nyi Roro Kidul terus mengawasi perkembangan yang terjadi di Gunung Merapi. Meskipun ia tidak hadir secara fisik, kekuatannya terasa di setiap sudut alam. Ia merasakan kegelisahan yang semakin besar di kalangan manusia, serta ketegangan yang terus meningkat di sekitar gunung. Namun, sebagai penguasa laut, ia tahu ia tidak bisa campur tangan secara langsung tanpa mengganggu keseimbangan alam yang sudah ada. Ia menyadari bahwa keputusan yang diambil oleh manusia sangat penting dalam menentukan nasib mereka sendiri. Jika mereka mampu menjaga harmoni dengan alam dan menghormati kekuatan-kekuatan yang ada, bencana besar mungkin bisa dihindari. Namun, jika mereka gagal memahami pesan yang telah diberikan, maka letusan Gunung Merapi akan menjadi kenyataan yang menghancurkan. Nyi Roro Kidul memutuskan untuk memberikan sedikit bantuan melalui tanda-tanda alam yang lebih jelas, agar manusia lebih waspada dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Beberapa hari kemudian, pertanda alam semakin nyata. Langit di sekitar Gunung Merapi berubah merah saat matahari terbenam, dan hewan-hewan di hutan mulai berperilaku aneh. Burung-burung terbang rendah, sementara binatang-binatang lainnya bergerak gelisah, seolah-olah mereka merasakan bahaya yang semakin mendekat. Di lautan, ombak semakin besar, dan angin bertiup lebih kencang dari biasanya, menambah suasana mencekam yang melanda masyarakat. Para pemimpin desa mempercepat proses evakuasi dan meminta warga untuk bersiap-siap. Para dukun dan tokoh spiritual terus melakukan ritual dan doa, berharap bisa menenangkan kekuatan alam yang sedang bangkit. Mereka juga memperingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan yang ada. Masyarakat semakin merasakan bahwa waktu mereka semakin sedikit. Di tengah situasi ini, Nyi Roro Kidul sekali lagi mengirimkan pesan melalui mimpi kepada beberapa tokoh spiritual. Dalam mimpi tersebut, ia menunjukkan gambaran yang lebih jelas tentang letusan Gunung Merapi yang akan datang.
Ia juga memberikan petunjuk mengenai langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengurangi dampak bencana. Para tokoh spiritual ini segera menyampaikan pesan tersebut kepada masyarakat, yang kemudian mengikuti dengan tindakan nyata untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Hari yang ditakuti akhirnya tiba. Pagi itu, Gunung Merapi meletus dengan kekuatan yang luar biasa. Suara gemuruh terdengar hingga ratusan kilometer, diikuti oleh semburan awan panas yang meluncur cepat dari puncaknya. Lahar panas mengalir deras, menghancurkan apapun yang dilaluinya. Masyarakat yang tinggal di sekitar gunung segera dievakuasi, namun tidak semuanya berhasil menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan itu, para dukun dan tokoh spiritual terus memanjatkan doa, memohon perlindungan dari Nyi Roro Kidul dan Sang Hyang Ratu Jagat. Meskipun letusan tidak bisa dihentikan, mereka berharap bencana ini tidak akan lebih parah dari yang diramalkan. Di pesisir selatan, ombak besar mulai menghantam pantai, meskipun tidak sampai menimbulkan tsunami. Tanda-tanda bahwa alam masih berusaha menjaga keseimbangan terlihat di berbagai tempat. Nyi Roro Kidul yang menyaksikan semua ini dari istananya di dasar laut merasakan campuran antara kesedihan dan kelegaan. Ia tahu bahwa bencana ini adalah bagian dari siklus alam yang harus dijaga. Namun ia juga merasakan belas kasih terhadap manusia yang menjadi korban. Dengan kekuatannya, ia berusaha mengarahkan lahar dan awan panas ke arah yang lebih aman agar kerusakan tidak semakin meluas. Setelah letusan mereda, masyarakat mulai bangkit dari kehancuran. Meski banyak yang kehilangan harta benda bahkan nyawa, mereka tetap bersyukur karena bencana ini tidak seburuk yang dikhawatirkan. Para pemimpin desa dan tokoh spiritual berusaha membangkitkan semangat warga, mengajak mereka membangun kembali kehidupan dengan lebih bijak, menghargai alam dan memelihara keseimbangan yang selama ini diabaikan. Dalam masa pemulihan ini, Nyi Roro Kidul kembali hadir dalam mimpi beberapa tokoh spiritual. Ia menyampaikan pesan yang penuh makna, bahwa bencana ini adalah peringatan, namun juga kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Jika manusia bisa belajar dari pengalaman ini dan menjaga hubungan baik dengan alam, maka keseimbangan akan tetap terjaga, dan bencana serupa dapat dihindari di masa depan. Masyarakat mulai menyadari pentingnya pesan ini. Mereka menjadi lebih perhatian terhadap alam dan kembali menjalankan tradisi-tradisi yang diwariskan leluhur. Hubungan antara manusia dan kekuatan alam menjadi lebih erat, dan rasa hormat kepada penguasa alam seperti Nyi Roro Kidul semakin dalam. Pulau Jawa pun perlahan kembali ke dalam harmoni, di mana manusia dan alam hidup berdampingan dengan kebijaksanaan dan saling menjaga. Setelah letusan Merapi berakhir, alam mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tumbuhan baru tumbuh di atas abu vulkanik, dan hewan-hewan yang sempat mengungsi mulai kembali ke habitatnya. Namun, manusia masih berada dalam fase penyesuaian. Rumah-rumah yang hancur perlu dibangun kembali, ladang yang tertutup abu harus diolah ulang, dan luka-luka jiwa harus disembuhkan. Para pemimpin desa bekerja sama dengan pemerintah agar bantuan segera sampai. Para dukun dan tokoh spiritual terus melakukan ritual pemulihan, berusaha menenangkan kekuatan gaib di sekitar Gunung Merapi. Mereka percaya bahwa meskipun bencana telah berlalu, alam tetap perlu dirawat dan dihormati. Nyi Roro Kidul kembali menjadi pusat perhatian dalam ritual-ritual tersebut. Sesajen dibawa ke laut sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Ratu Laut Selatan, memohon agar kedamaian antara manusia dan alam tetap terjaga. Sementara itu, hubungan manusia dengan alam menjadi topik utama dalam berbagai diskusi. Banyak yang mulai memahami bahwa letusan Merapi bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan pesan dari alam. Sebuah peringatan bahwa hubungan manusia dengan kekuatan gaib harus terus dijaga. Keseimbangan yang sempat terganggu kini dipulihkan dengan lebih bijak. Manusia mulai menghormati alam dengan lebih dalam, dan upaya pelestarian lingkungan menjadi prioritas. Mereka percaya bahwa hanya dengan cara inilah mereka dapat menghindari bencana yang lebih besar di masa depan. Di tengah proses pemulihan, beberapa tokoh spiritual kembali menerima pesan-pesan gaib melalui mimpi dan meditasi. Dalam mimpi mereka, Nyi Roro Kidul hadir dengan wujud anggun namun membawa pesan yang serius. Ia menyampaikan bahwa bencana yang terjadi hanyalah awal dari perubahan besar yang akan datang, jika manusia tidak belajar dari kesalahan. Pesan ini menyeratkan bahwa manusia harus lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan alam. Para tokoh spiritual menyampaikan pesan tersebut kepada masyarakat.
Mereka mengadakan pertemuan di desa-desa sekitar Gunung Merapi, menjelaskan bahwa pertemuan Nyi Roro Kidul dan Sang Hyang Ratu Jagat adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar. Mereka menekankan pentingnya menjaga harmoni antara manusia, alam, dan dunia gaib. Ritual-ritual penghormatan kepada kekuatan alam semakin sering dilakukan sebagai upaya menjaga keseimbangan yang rapuh. Masyarakat yang mendengar pesan ini mulai merenungkan kembali perilaku mereka. Mereka sadar bahwa kehidupan modern seringkali mengabaikan alam, dan kini mereka diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Rasa hormat terhadap alam tumbuh semakin kuat, dan upaya pelestarian lingkungan menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa hanya dengan cara inilah, bencana besar di masa depan dapat dihindari. Seiring berjalannya waktu, meskipun keadaan mulai membaik, desas-desus tentang pertemuan berikutnya antara Nyai Roro Kidul dan Sang Hyang Ratu Jagat kembali bergema. Para dukun dan tokoh spiritual meyakini bahwa pertemuan mereka di Gunung Merapi hanyalah awal dari rangkaian peristiwa yang lebih besar dan lebih dahsyat. Mereka meramalkan bahwa pertemuan selanjutnya akan terjadi di tempat lain yang memiliki kekuatan spiritual yang tak kalah kuat. Namun tak seorang pun tahu dengan pasti kapan atau di mana hal itu akan terjadi. Ramalan-ramalan pun mulai bermunculan di berbagai penjuru Pulau Jawa. Beberapa mengklaim bahwa pertemuan itu akan terjadi di perairan selatan, dekat dengan istana Nyai Roro Kidul. Sementara yang lain percaya bahwa gunung berapi lain di Indonesia akan menjadi saksi dari pertemuan yang tak terelakkan ini. Masyarakat mulai terhimpit rasa cemas, takut akan bencana alam yang mungkin mengiringi pertemuan tersebut. Di tengah ketidakpastian ini, para pemimpin desa mulai mempersiapkan warganya untuk segala kemungkinan yang akan datang. Sementara itu, Nyai Roro Kidul tetap sunyi dalam istananya di dasar lautan. Ia belum memberikan petunjuk lebih lanjut tentang waktu atau tempat pertemuan selanjutnya. Namun tanda-tanda kekuatan alam yang mulai kembali bergerak, menandakan bahwa momen itu mungkin lebih dekat daripada yang diperkirakan. Manusia, yang sebelumnya terperangkap dalam rutinitas duniawi, kini dipaksa untuk lebih waspada dan menghargai hubungan mereka dengan kekuatan-kekuatan gaib yang meskipun tak tampak, namun sangat nyata dalam setiap hembusan angin, gelombang laut, dan gemuruh gunung. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.